Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat tema yang berjudul efektivitas penerapan e-court dalam administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bangil untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi peradilan di Indonesia dan praktek peradilan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas HES 6E. Ada Hanifah Ratna Septania, ada Mega Cahya Agustin, ada Hidayah Nahkoiriah, dan ada Fairuz Abadi Idar. E-court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dasar hukum dari penerapan e-court di pengadilan sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang ketiga, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363-KMA-SK-12 Romawi-2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Jenis-jenis layanan pada e-court. Yang pertama, e-filing adalah pendaftaran perkara di mana pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Yang kedua, e-payment. E-payment adalah pembayaran panjar biaya perkara secara online. Yang ketiga, e-summon. E-summon adalah panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak, serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court. Yang keempat, e-litigation. E-litigation adalah aplikasi pendukung dalam hal persidangan secara elektronik atau online, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik. 4. Siapa saja yang dapat menggunakan e-court? Yang dapat menggunakan e-court ada dua. Yang pertama, advokat selaku pengguna terdaftar, dan yang ketiga, non-advokat atau para pencari keadilan selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar. Syarat pendaftaran akun e-court. Pertama, email, kedua, nomor rekening aktif, ketiga, nomor handphone aktif, keempat, scan KTP atau SIM atau paspor. Syarat pendaftaran advokat yaitu nama, alamat kantor, nomor handphone, nomor induk kartu tanda anggota advokat, organisasi, tanggal mulai berlaku KTA, tanggal habis berlaku KTA, tanggal penyumpahan, tempat penyumpahan, nomor BA sumpah, nomor KTP, nama bank, nomor rekening, nama akun bank, dokumen KTA, dokumen penyumpahan, dokumen KTP. Syarat pendaftaran gugatan online yaitu nama pengadilan yang dituju, nama penggugat atau tergugat, alamat penggugat atau tergugat, nomor telepon penggugat atau tergugat, email penggugat atau tergugat, nama provinsi domisili penggugat atau tergugat, nama kabupaten domisili penggugat atau tergugat, nama kecamatan domisili penggugat atau tergugat, dokumen surat gugatan, dokumen surat kuasa atau surat persetujuan prinsipal. Keunggulan penggunaan e-court. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Yang kedua, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. Yang ketiga, dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Hambatan penggunaan e-court adalah implementasi yang adanya komitmen bersama oleh Satgar Majelis Hakim masih terbiasa bersidang secara konvensional,
Panitera sidang dan aparat pengadilan sangat minim pelatihan dan banyak kendala lainnya, sehingga memerlukan solusi. Sedangkan terkait dengan administrasi dan persidangan elektronik ada 5 hal yang harus dipahami, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, e-litigation, dan upaya hukum baik verset atau banding. Lalu bagaimana dengan efektivitas penerapan e-court dalam administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bangil? Yap, pada Pengadilan Negeri Bangil sudah 100% menggunakan sistem e-court. Tetapi pada e-litigation masih terdapat beberapa yang menggunakan sistem hybrid atau pertemuan yang menggabungkan antara pertemuan langsung secara tatap muka dan pertemuan secara online atau virtual. Terima kasih.